syafaat dari Rasulullah SAW. Hadirin Allah, sebagai persepsi pengajian kita malam ini, kemarin kita sudah membahas tentang penguburan. Jadi manusia itu kemarin asal dari tanah, kembali kepada tanah, tumbuh dari tanah juga. Ya, surat Toha menjelaskan minha khalaqnakum wa biha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kata Allah. Kami ciptakan manusia dari tanah, harus kembali kepada tanah, mati idealnya. Nanti setelah kiamat tumbuh lagi dari tanah. Jadi di mana kita dikubur, di situ kita akan tumbuh lagi. Ya, walaupun kita lahirnya di luar Nusantara, dikuburnya di Jakarta, ya tetap disitulah kita akan dibangkitkan di hari kiamat. Hadirin Allah, ada sebuah ilustrasi yang sangat menarik bagi kita sebelum kita lanjutkan. Ini mah gampang dah. Ya. Kenapa kita ini dari tanah kembali ke tanah akan tumbuh di tanah? Imam Luqmanul Hakim dalam Al-Qur'an dimuat oleh Allah. Luqman Hakim itu bukan seorang nabi, bukan rasul, bukan malaikat, manusia biasa seperti kita, cuman punya kelebihan. Apa kelebihannya? Beliau disiplin dalam imannya. Sehingga pernah berpesan di dalam kitab Nasuhil Ibad, kata Luqman Hakim, "Ya bunaya, innana salah satu aslasin lillah wali nafsi walidun." Wahai anakku, kata Luqman Hakim, sesungguhnya manusia ini, kita yang hidup sekarang, ini terbagi 3 bagian. Sepertiga kembali kepada Allah, sepertiga kembali kepada dirinya, sepertiga akan jadi makanan belatung yang ada di dalam tanah. Identik dengan firman Allah tadi itu. Nukhrijukum, dikembalikan ke dalam tanah. Yang kembali kepada Allah ruh. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya ruh datang dari Allah, kembali kepada Allah. Asal bersih harus bersih lagi. Meninggal harus bersih. Ya, dari segala-galanya. Yang kedua akan kembali kepada dirinya, pekerjaan. Berbuat baik, Allah akan balas kebaikan kembali pada diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Berbuat jahat, Allah akan balas dengan kejahatannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tuh. Yang ketiga, sepertiga lagi ini dari bagian badan kita akan jadi makanan belatung yang ada di dalam tanah. Jasad. Jadi jasad semua manusia ini tidak akan ada yang lolos. Semua akan jadi makanan binatang yang ada di dalam kubur. Sampai-sampai dalam hadis Nabi disebutkan, innal ardo, sesungguhnya bumi, tata adaba, setiap hari memanggil-manggil 70 kali sehari. Wahai fulan, bolehlah kamu lari-lari di atas punggungku. Satu hari nanti kamu akan kembali ke dalam perutku. Hidup di atas muka bumi, mati masuk ke dalam perutku. Wahai bulan, bolehlah kamu sorak-sore, riang gembira di atas muka bumi, tapi satu saat kamu akan menangis di dalam perutku. Wahai bulan, di dunia ini terang, di atas punggungku terang, bukan, tapi kamu akan kembali ke dalam perutku dalam gelap gulita. Pasti kan? Siapa yang bawa lampu ke dalam kubur? Nggak ada. Orang kaya raya, ya aparat, pejabat, presiden, raja mati tetap gelap di dalam kuburnya. Ya, yang akan menerangi itu tadi, yang akan kembali pada diri kita, amal kita, baca Quran kita, ngaji kita, amal soleh kita, itu yang akan jadi kembali kepada diri kita. Sementara ruh kembali kepada Allah. Hadirin Allah, maka kita kenapa mengaji di dalam kitab ilmu fikih, dari mulai kitab bersuci, wudu, salat, tayamum, ya, sampai cara merawat jenazah, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan.
Karena itu semua kita akan merasakannya. Ya, mudah-mudahan saja kalau kita udah tahu mah bisa mengantisipasi sebelum kita dikuburkan. Kita siapkan dulu apa yang harus kita persiapkan ketika kita sudah masuk kubur. Sebelum dimandiin oleh orang, kita mandi dulu yang bersih, sebersih-bersihnya. Ya, baik mandi wajib, mandi sunnah, berbuatlah yang terbaik. Sebelum dipakai baju oleh orang lain, dikapankan, pakailah baju yang baru-baru, baju yang bagus-bagus untuk ibadah, bukan untuk kondangan. Kita keren, giliran sholat baju sobek dipakai. Ya, nah ini salah kaprah. Apalagi Jumat itu hijzul fuqara wal masakin. Ya, kalau perlu punya baju baru pakai Jumat dulu kan. Jumat itu lebarannya dan hajinya orang-orang fakir miskin. Ya, kita kalau pengen haji setiap minggu, Jumat siapkan pakaian yang terbaik, ya, yang terbagus, terbaru, yang penting suci. Kalaupun nggak ada yang baru dan bagus. Ya, kenapa? Lebaran loh, haji, Jumat itu seperti itu ya. Maka begitu kami mengajak para jamaah sekalian, mari kita sama-sama dengan mengaji kitab